Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penilaian dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar yang dikerjakan oleh kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penilaian dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Perkenalkan, saya Alia Tunisa NIM 2380079 dan rekan teman saya Yohana Kardis Aitan Nirma NIM 2380072. Ada beberapa sub pokok bahasan. A. Prinsip dan bentuk penilaian asesmen. B. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Teknik asesmen otentik yang meliputi portofolio, observasi, dan proyek. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip dan bentuk penilaian asesmen. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, untuk kerja, proses, orang, dan objek. Suatu proses pengukuran dalam kegiatan pembelajaran dapat melalui proses membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, prinsip dasar penilaian. Yang pertama, SOHE, yakni penilaian didasarkan pada alat penilaian yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesohihan dan keandalan. Yang kedua, objek, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja sehingga dapat meminimalkan subjektivitas pendidik. Yang ketiga, adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian. Oleh karena itu, perlu dihindari agar tidak terpengaruh terhadap hasil penilaian. Yang keempat, terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berproses, pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. Yang ketujuh, sistematis,
yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Dan yang terakhir, peracuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun. Selanjutnya, bentuk penilaian asesmen. Yang pertama itu tes tertulis, terdapat pilihan ganda. Esai isian. Pilihan ganda sendiri menguji pengetahuan tentang konsep dan fakta. Esai menilai kemampuan menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Untuk isian, menilai pemahaman tentang istilah dan konsep kunci. Yang kedua, tes lisan, terdapat wawancara dan diskusi. Wawancara menilai pemahaman dan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide mereka. Diskusi menilai kemampuan berkolaborasi dan berargumen. Yang ketiga, observasi. Terdapat dua, observasi sikap dan observasi keterampilan. Observasi sikap itu menilai sikap dan perilaku siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Untuk observasi keterampilan meliputi menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. B. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap. Sikap bermulai dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Dikutip oleh Asrul Ananda dan Rosnita 2014. Penilai kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Selanjutnya, ada dua macam penilaian sikap. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual adalah penilaian yang harus dilakukan dengan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, penilaian sikap sosial. Penilaian sikap sosial adalah penilaian yang harus dilakukan seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif, yang dikutip oleh Purwanto 2016. Penilaian keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan, yang dikutip oleh Gunandar 2015. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan dalam ranah konkret, mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Penilaian pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan merupakan aspek penilaian yang sudah sangat dikenal oleh para guru. Penilaian kompetensi pengetahuan ini salah satunya meliputi adalah tes lisan yang meliputi tes pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi, uraian singkat, dan masih banyak lagi.
Teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetensi pengetahuan. C. Teknik asesmen otentik meliputi portofolio, observasi, dan proyek. Pengertian, asesmen otentik adalah metode penilaian yang berfokus pada penerapan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks yang nyata dan bermakna. Beberapa teknik asesmen otentik yang umumnya digunakan antara lain portofolio, observasi, dan proyek, yang dapat diterapkan dalam mata pelajaran seperti PPKN, Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan. Yang pertama itu portofolio. Portofolio adalah kumpulan bukti-bukti belajar yang dikumpulkan siswa selama periode tertentu, yang menunjukkan proses, upaya, dan kemajuan belajar mereka. Dalam PPKN, portofolio dapat berisi hasil karya siswa yang relevan dengan materi seperti laporan hasil diskusi, hasil penelitian, atau karya tulis yang menunjukkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep Pancasila dan kewarganegaraan. Portofolio memungkinkan guru untuk melihat secara komprehensif perkembangan siswa dalam berbagai aspek termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh penerapannya dalam portofolio itu, siswa dapat membuat portofolio yang berisi hasil-hasil tugas, karya tulis, atau laporan diskusi terkait Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mengamati perilaku siswa secara langsung selama proses pembelajaran atau kegiatan tertentu. Dalam PPKN, observasi dapat digunakan untuk menilai sikap dan perilaku siswa terkait dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kerjasama, toleransi, atau tanggung jawab. Selanjutnya, observasi juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpartisipasi dalam diskusi kelompok, melakukan presentasi, atau menyelesaikan tugas proyek. Contoh penerapannya, guru dapat mengamati sikap dan perilaku siswa saat berpartisipasi dalam diskusi kelompok, simulasi sidang, atau kegiatan proyek. Dan yang terakhir yaitu proyek. Proyek adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan investigasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait topik tertentu. Dalam PPKN, proyek dapat berupa simulasi sidang di DPR, pembuatan video dokumenter tentang isu-isu sosial, atau penelitian tentang peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, proyek memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Contoh penerapannya, siswa dapat melakukan proyek yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, seperti simulasi pemilihan umum, penelitian tentang peran Pancasila dalam kehidupan, atau membuat proposal kegiatan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat ilmunya.